Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Siti Fatimah Nayara akan menjelaskan tentang isim fa'il dan amalnya. Yaitu, isim fa'il dan amalnya merupakan salah satu cabang dari ilmu nahwu. Nah, di sini apa sih itu isim mustaq? Yaitu adalah huwa ma akhadha min ghairihi wa dalla ala syai'in mausufin bisifatihi. Nah, isim mustaq ini ada 8. Salah satunya ada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabahah, isim tafdhil, isim zaman, isim makan, isim alat, dan sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah. Nah, yang pertama ada isim fa'il. Nah, isim fa'il ini adalah ismun mustaqun lidilalati ala man waqa'a minhul fi'lu. Nah, contohnya seperti lafad namar rajulu atau fahuwa naimun. Naimun ini dari lafad nama. Nah, selanjutnya kita memasuki sugu ismul fa'il. Nah, ya. Segat-segat isim fa'il itu ada 2. Yang pertama, dia dari minal fi'lis sulasi, dari fi'il sulasi. Nah, di mana ini memiliki beberapa ketentuan tertentu. Yang pertama, pada umumnya isim fa'il ini menggunakan wazan fa'ilun, ya kan? Nah, pada wazan fa'ilun ini memiliki 3 ketentuan. Yang pertama, difathahkan ain fi'ilnya. Yang kedua, didomahkan ain fi'ilnya. Yang ketiga, dikasrohkan ain fi'ilnya. Nah, yang difathahkan ain fi'ilnya contohnya seperti lafad kataba, jadi katibun. Atau yang didomahkan contoh seperti lafad dha'ufa, su'uba, jamula. Atau yang dikasrohkan contohnya seperti lafad alima, jadi alimun, rakiba, jadi rakibun. Nah, terus ada juga yang terbuat dari bangsa mu'tal ain, ada yang masa iya dan masa wau. Bangsa iya contohnya seperti lafad soma, jadi shaimun. Nah, alif di sini digantikan terhadap hamzah atau qatala, jadi qatilun. Nah, ini ain fiilnya, apabila ain fiilnya tuh alif gitu ya, maka digantikan terhadap hamzah berwadah gitu. Terus ada juga yang apabila ain fiilnya itu dikasrohkan dan menunjukkan terhadap mana lazim, contohnya seperti lafad fariha, hamira, antisya. Dan ada jikalau tidak mengikuti terhadap wajan fa'ilun, maka dia mengikuti 2 wajan gitu ya. Yang pertama, apabila masdarnya wajan fu'ulun. Nah, jadi isim fa'ilnya itu berwajan farhun, fa'lun, fa'lan gitu ya. Atau fa'latan gitu. Terus yang kedua, apabila masdarnya fa'latan, maka isim fa'ilnya itu berwajan fa'ilun. Contohnya seperti lafad da'fatan, jadi dha'ifun. Terus yang fu'lun, furuhun, jadi furuhun atau furuhatun. Contohnya isim fa'ilnya jadi farhun. Nah, terus yang kedua ada yang dari minal fi'il ghair sulasi. Nah, dari fi'il ghair sulasi itu isim fa'ilnya itu dia mengikuti wajan fi'il mudhari'nya, ya kan? Dan harap mudhari'ahnya digantikan mim dan harap sebelumnya dikasrohkan. Contohnya seperti lafad qatala. Nah, lafad qatala di sini isim fa'ilnya adalah muqatilun, yang dimana lafad muqatilun ini mengikuti wazan yuqatilu, ya kan? Nah, di sini mimnya itu pengganti dari harap mudhara'ah iya, dan harap sebelumnya dikasrohkan, itu lafad ini nih, lafad ta. Atau lafad istaghfara, ya kan? Jadi mustaghfirun. Nah, lafaz mustaghfirun ini mengikuti wazan fi'il mudhari'nya. Nah, selanjutnya kita langsung saja membahas amal isim fa'il. Nah, amal isim fa'il ini memiliki 2 tempat. Yang pertama itu ada yang tidak beramal
Terus yang kedua ada yang beramal. Yang tidak beramal, kenapa dia tidak beramal? Karena imma ayat tajarrada minad dilalati al-qiyami bihadasi. Karena apa? Karena kosong dari menunjukkan terhadap melakukannya sesuatu gitu ya. Contohnya seperti lafaz huwa amilun mahirun. Nah, di sini lafaz mahirun itu tidak menunjukkan terhadap pekerjaan, akan tetapi dia menunjukkan terhadap sifat. Karena apa? Karena tadi la yadullu ala man waqa'a minhul fi'lu. Terus yang kedua yang beramal. Nah, kenapa ya beramal? Karena ayadulu al qiyami bihadasi, karena ia menunjukkan terhadap melakukan pekerjaan, ya kan? Di sini dia memiliki dua bagian. Yang pertama ayyakuna mahala bi'al. Yang pertama memakai alif lam, yaitu bimakna alladzi dan allati. Contohnya seperti lafaz ja'ar rajulu al-fadilu ahuhu. Nah, di sini lafaz al-fadilu. Nah, lafaz al-fadilu ini dia mempunyai makna alladzi, karena takdirnya ja'ar rajulu alladzi faddala ahuhu. Nah, jadi lafaz al-fadilu ini kenapa dia bisa beramal? Karena dia ayyadullu 'alal qiyami bihadasi, dan karena apa juga? Karena karena dengan ayyakuna mahala bi'al, karena dengan melalui perantara alif lam gitu. Terus ada juga yang tidak memakai perantara alif lam. Nah, ayyakuna mujarradan bi'a, yaitu kosong dari alif lam. Nah, contohnya di sini ketika dia kosong dari alif lam, maka dia memiliki dua syarat. Yang pertama, dia harus menunjukkan terhadap pekerjaan, terhadap zaman hal atau istiqbal, dan dia juga harus disandarkan terhadap baik itu nida, nafi, sifat, hal, khobar, baik itu khobar mubtada, khobar amil nawasi, atau isim atau istifham gitu ya. Nah, di sini istifham. Nah, di sini ada contoh-contohnya al-mithal. Contohnya itu yang pertama nida. Ya, contohnya ya tali'an jabalan. Nah, di sini lafaz tali'an. Nah, lafaz tali'an itu dia amal isim fa'il yang beramal gitu ya. Menyimpan makna isim fa'il. Terus yang dari nafi, ma dharibu zaidan amron gitu. Terus yang dari sifat, marartu birajulil dharibin amron. Nah, di sini yang jadi ini lafaz dharibin. Walaupun dharibin di sini sebagai naat, akan tetapi dia mengandung makna isim fa'il gitu ya. Terus hal di sini contohnya ja'a zaidun rakiban farsan. Nah, di sini lafaz rakiban, walaupun di sini dia menjelaskan keadaan, akan tetapi dia mengandung makna isim fa'il gitu. Terus yang ke 5 ada bagian khobar mubtada. Contohnya seperti lafaz zaidun dharibun amron. Nah, di sini lafaz dharibun dia secara lafadznya, ya kan? Secara lafadznya dia mengandung dia isim fa'il, akan tetapi secara maknanya dia khobar dari mubtada, yaitu lafaz zaidun. Terus khobar amil nawasih, contohnya seperti kana zaidun dhariban amran. Nah, di sini yang lebih contohnya itu lafaz dhariban. Nah, dhariban kan di sini ya jadi khobar dari dari akhwat kana, ya kan, akhwat kana. Secara lafadznya dia itu isim fa'il, akan tetapi dia maknanya itu khobar dari kana gitu. Terus ada dari akhwat inna zaidal dharibun amron. Nah, di sini dia contoh lafaz dharibun. Terus donan dari akhwat donan tu zaidal dhariban amron. Nah, di sini yang jadi contoh lafaz dhariban. Terus yang terakhir ada yang disandarkan terhadap istifham. Contohnya seperti lafaz al-dharibu zaidun amron. Nah, di sini yang jadi contoh lafaz al-dharibu. Nah, lafaz al-dharibu ini menyimpan makna amal isim fa'il yang beramal
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.